Hello guys, it's me again, a little fish. Pernah dengar tentang kitab Henokh? Kitab ini sering disebut dalam diskusi sejarah kekristenan dan tulisan Yahudi kuno. Beberapa orang menganggapnya sebagai kitab yang penuh misteri, sementara yang lain mempertanyakan kenapa kitab ini tidak masuk dalam Alkitab Protestan. Faktanya, kitab Henokh termasuk dalam kanon Gereja Ortodoks Ethiopia dan dianggap sebagai bagian dari Deuterokanonika dalam tradisi tertentu. Tapi, kenapa tidak diakui secara universal? Yuk, kita bahas. Kitab Henokh adalah kumpulan tulisan apokaliptik yang dikaitkan dengan Henokh, kakek buyut Nuh. Dalam Alkitab, Henokh adalah tokoh yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Kejadian 5 ayat 24. Namun, para sejarawan memperkirakan kitab ini baru ditulis sekitar abad ke-3 hingga ke-1. Sebelum Masehi, jauh setelah masa Henokh yang disebut dalam Kejadian. Karena itu, kitab ini dianggap sebagai pseudepigraf, yaitu kitab yang mengatasnamakan seorang tokoh besar tetapi ditulis oleh orang lain. Kitab Henokh tidak diakui dalam Alkitab Protestan maupun Katolik karena beberapa alasan. Pertama, tidak ditulis oleh Henokh asli. Kitab ini ditulis berabad-abad setelah masa Henokh yang disebut dalam Kejadian 5. Kedua, memiliki elemen mistis dan apokaliptik. Isinya menggambarkan penghakiman akhir, dunia roh, dan berbagai peristiwa supernatural dengan gaya yang sangat simbolis. Ketiga, tidak diterima secara universal oleh gereja mula-mula. Walaupun ada pengaruhnya dalam beberapa komunitas Yahudi dan Kristen awal, kitab ini tidak masuk dalam kanon Ibrani maupun kanon Perjanjian Lama Gereja Barat. Namun, perlu dicatat bahwa Gereja Ortodoks Ethiopia memasukkan kitab Henokh dalam kanon mereka hingga hari ini. Walaupun bukan bagian dari kanon utama, kitab Henokh tetap berpengaruh dalam pemikiran Yahudi dan Kristen awal. Bahkan, surat Yudas dalam Perjanjian Baru mengutip kitab Henokh, Yudas 1 ayat 14-19, yang menunjukkan bahwa beberapa komunitas Kristen mengenalnya. Konsep-konsep dalam kitab ini, seperti penghakiman akhir dan kejatuhan makhluk surgawi, juga berpengaruh dalam tradisi Kristen kemudian. Jadi, apakah kitab Henokh benar-benar bagian dari wahyu Tuhan, atau hanya teks kuno yang menarik untuk dipelajari? Apa pendapat kamu? Tulis di komentar. Buat kamu yang penasaran dan ingin diskusi lebih dalam tentang sejarah Alkitab dan kekristenan, yuk ikuti lebih banyak